Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiful Haj dan di sebelah kiri saya Dinil Ibnu Fatin. kami dari kelompok 6 ingin sedikit memaparkan tentang budget biaya tidak langsung. Abstrak. Perusahaan merupakan suatu organisasi yang mempunyai kegiatan tertentu yang sangat kompleks. Pertumbuhan suatu badan usaha biasanya tidak lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi perusahaan. Hal ini dapat terlihat dari semakin banyaknya transaksi yang terjadi, perusahaan dan permintaan konsumen, dan target laba yang diinginkan pemilik modal. Permasalahan konsumen tersebut diiringi dengan adanya situasi dan kondisi yang semakin kompetitif. Maka, para pengusaha dan manajer memperoleh tantangan yang lebih berat, yaitu meningkatkan efektivitas serta efisiensi operasi yang dikelola. Peningkatan efektivitas dari efisiensi tersebut tidak lepas dari bagaimana manajemen perusahaan yang dapat merencanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi jalannya perusahaan. Seperti yang telah diketahui, bahwa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Dalam pembahasan ini, yang akan dikaji adalah tentang pengertian budget biaya tidak langsung, kegunaan budget biaya pabrik tidak langsung, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget tidak langsung, metode alokasi biaya pabrik tidak langsung, pembebanan biaya-biaya departemen pembantu, pembebanan biaya-biaya bagian produksi. Oke, selanjutnya kita akan bahas pengertian dari budget biaya tidak langsung. Budget biaya tidak langsung atau factory overhead budget adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya pabrik tidak langsung selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi tentang jenis, jumlah, dan waktu kapan biaya pabrik tidak langsung tersebut dibebankan, yang masing-masing dikaitkan dengan tempat departemen di mana biaya pabrik tidak langsung tersebut terjadi. Selanjutnya, kegunaan budget biaya pabrik tidak langsung. Secara umum, semua budget termasuk budget biaya pabrik tidak langsung berguna sebagai alat pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, serta alat pengawasan kerja. Tapi secara khusus budget ini berguna sebagai dasar penyusunan budget, harga pokok, barang yang akan diproduksi, cost of goods manufacture budget, budget harga pokok penjualan, cost of goods sold budget, serta tercantum dalam master income statement budget bersama-sama dengan budget biaya bahan mentah, budget upah tenaga kerja langsung. Di samping itu, budget biaya pabrik tidak langsung juga menjadi dasar dalam penyusunan budget kas. Selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk budget biaya pabrik tidak langsung. Yang pertama ada besarnya gaji tenaga kerja tidak langsung. Yang kedua ada biaya bahan pembantu. Yang ketiga ada besarnya biaya pemeliharaan gedung. Yang keempat ada besarnya biaya pemeliharaan alat-alat. Yang kelima ada biaya listrik yang dibebankan. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah biaya depresiasi. Perbedaan biaya langsung dan tidak langsung. Perbedaan dasar dari biaya pabrik langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya langsung dapat dilacak, sedangkan biaya tidak langsung tidak dapat dilacak. Yang kedua, biaya langsung menguntungkan produk atau proyek tunggal. Sebaliknya, biaya tidak langsung menguntungkan banyak produk atau proyek. Yang ketiga, total dari semua biaya langsung menghasilkan biaya prima, sedangkan hasil dari semua
biaya tidak langsung dikenal sebagai biaya tambahan. Yang keempat, biaya langsung dibagi lagi menjadi bahan langsung, tenaga kerja langsung, biaya langsung. Di sisi lain, biaya tidak langsung dibagi menjadi biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan, dan distribusi. Yang kelima, biaya yang mudah dibagi ke objek biaya tertentu dikenal sebagai biaya langsung. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dibebankan ke objek tertentu. Untuk lebih jelasnya, kami sajikan juga dalam bentuk tabel perbandingan berikut ini. Silahkan kawan-kawan lihat. Fungsi biaya pabrik tidak langsung. Fungsi biaya pabrik tidak langsung digunakan ketika perusahaan memproduksi berbagai macam barang atau beberapa macam proyek. Biaya tidak langsung ini muncul karena hal yang tak terduga. Dengan adanya biaya tidak langsung ini, perusahaan bisa menyiapkan anggaran lebih untuk memproduksi barang atau mengerjakan proyek. Sehingga ketika muncul biaya yang tidak terduga, maka siap untuk tetap melanjutkan produksi atau proyek. Dalam penyusunan anggaran juga perlu ditambah mengenai biaya tidak langsung ini, karena jika tidak menambahkannya, maka kemungkinan ketika ada suatu kondisi yang membutuhkan dana tambahan, maka kita tidak bisa membayarnya. Alhasil produksi macet dan kerugian yang berlipat. Nah, jadi perlu disiapkan anggaran untuk biaya tidak langsung ini. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget biaya pabrik tidak langsung. Yang pertama, budget unit yang akan diproduksikan. Yang kedua, berbagai standar yang telah diterapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan. Yang keempat, metode depresiasi yang digunakan oleh perusahaan. Dan yang kelima, metode alokasi yang dipakai oleh perusahaan. Berbagai metode alokasi biaya pabrik tidak langsung, antara lain, yang pertama, metode yang mendasarkan diri pada perbandingan pemakaian watt atau kilowatt masing-masing bagian departemen dalam perusahaan. Yang kedua, metode yang mendasarkan diri pada luas lantai dari masing-masing bagian atau departemen dalam perusahaan. Yang ketiga, metode yang mendasarkan diri pada perbandingan jumlah karyawan dari masing-masing bagian departemen dalam perusahaan. Selanjutnya, pembebanan biaya-biaya departemen pembantu. Yang pertama, sesuai dengan struktur organisasi beserta pembagian wewenang dan tanggung jawabnya. Yang kedua, sesuai dengan struktur beserta pembagian wewenang dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, sesuai dengan struktur organisasi beserta pembagian wewenang dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, pembebanan biaya-biaya bagian produksi. Yang pertama, metode yang mendasarkan diri pada perbandingan jumlah unit dari masing-masing produk. Yang kedua, metode yang mendasarkan diri pada perbandingan harga jual per unit dari masing-masing produk. Yang ketiga, metode yang mendasarkan diri pada perbandingan penggunaan bahan mentah rata-rata per unit dari masing-masing produk. Dan yang terakhir, metode yang mendasarkan diri pada perbandingan penggunaan jam kerja, tenaga kerja langsung atau JKT KL rata-rata per unit dari masing-masing produk. Oke, sekian dari materi kami kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan yang salah-salah dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.